Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Lagi pesta itu. Yang lalu sudah kita bahas tentang wahdaniyah. Wajib Allah esa pada zatnya, pada sifatnya, dan pada perbuatannya atau pekerjaannya. Esa Allah pada zatnya maknanya Allah tidak tersusun-susun zatnya dan juga tidak ada yang menyamai. Esa pada sifatnya, sifat Allah tidak tersusun-susun dari yang sama dan tidak ada yang menyamai. Esa dalam perbuatannya maknanya perbuatan Allah tidak ada yang menyamai. Artinya yang punya perbuatan hanya Allah. Selainnya Allah, perbuatannya diciptakan, bukan dari dirinya sendiri. Perbuatan yang dari dirinya sendiri hanya perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemarin sudah kita bahas tentang wajibnya Allah bersifat esa disertai dengan dalilnya.
bahwa dalilnya yang kita bahas satu persatu berkaitan dengan Allah menciptakan makhluk dan menciptakan perbuatannya makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Artinya dalam diri kita ada dua perbuatan yang diciptakan oleh Allah. Berapa? Dua. Yang pertama perbuatan ikhtiar yang disertai dengan adanya pilihan. Yang kedua perbuatan yang majbur atau tidak ikhtiar. Tanpa dengan adanya pilihan kita mendapatkan sesuatu. Jadi Allah memberikan sesuatu kepada kita itu dengan dua jalan. Ada yang Allah memberinya bersamaan kita punya keinginan. Ada yang Allah memberi tidak bersamaan dengan keinginan. Berarti kita punya dua keadaan. Mendapatkan sesuatu disertai dengan kehendak kita dan usaha kita. Ada juga yang tidak disertai usaha tapi mendapatkan sesuatu. Maka orang yang berakal akan bisa membedakan dua keadaan tersebut. Keadaan yang mana seseorang mendapatkan sesuatu dengan usaha dan mendapatkan sesuatu tidak dengan usaha. Dan keduanya udah jelas lah untuk apa Allah bikin keduanya itu. Allah bikin kita mendapatkan sesuatu dengan usaha, itu jadi alamat kita akan mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa. Karena kalau kamu maksiat dengan pilihan kamu taat dengan pilihan kamu. Ya, ada taklif, ada aturan yang Allah tetapkan, maka pilihan kita itu digunakan untuk menjalankan aturan-aturan yang datang dari Allah, untuk memilih sesuatu yang diperintahkan atau meninggalkan sesuatu yang dilarang. Kalau kita mengerjakan yang diperintah Allah dapat pahala, meninggalkan yang dilarang dapat pahala. Sebaliknya, tidak mengerjakan yang Allah perintahkan, kita memilih meninggalkannya, maka hukumnya dosa. Begitu pula memilih mengerjakan yang dilarang Allah, hukumnya dosa. Lah kalau kita enggak memilih mendapatkan sesuatu tanpa pilihan, apa keuntungannya? Orang yang mendapatkan sesuatu tanpa pilihan maka dibebaskan dari hukuman. Tidak mendapatkan perhitungan, bebas dari hitungan salah ataupun benar, tidak mendapatkan siksaan dan enggak mendapatkan pahala, ya. Jadi ada dua keuntungan. Jangan dianggap bahwa semuanya itu pilihan atau semuanya bukan pilihan. Kalau kita mendapatkan sesuatu bukan dari pilihan kita, maka kita dibebaskan dari kesalahan. Kalau kita melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu dengan keinginan kita, maka bisa mendapatkan pahala, bisa mendapatkan dosa. Maka dengan dua keadaan ini batalah pendapatnya orang-orang Jabariyah yang mengatakan bahwa seluruh yang kita lakukan tidak ada pilihan. Seluruh yang kita lakukan adalah kehendaknya Allah
dan kita nggak punya pilihan. Maka keadaan ini, pendapat ini menjadi pendapat yang batal. Batalnya dari mana? Kenyataan. Dalam kenyataan kita mendapati diri kita terkadang punya pilihan untuk melakukan sesuatu. Kalau Jabariyah mengatakan dalam diri kita nggak ada pilihan untuk melakukan sesuatu, maka pendapat itu batal dengan kenyataan. Kenyataannya kamu punya pilihan, kenyataannya terkadang kita punya pilihan dalam melakukan sesuatu, hingga ketika kita punya pilihan melakukan sesuatu, kita diminta diberikan tanggung jawab untuk memilih yang baik dan meninggalkan yang jelek. Kalau melakukan yang baik dapat pahala, kalau sampai mengerjakan yang jelek dapat dosa. Itu hasil atau keuntungan dari kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendapat Jabariyah menjadi pendapat yang batal karena mereka mengatakan kita tidak punya pilihan. Maka inilah yang namanya bid'ah. Kemudian batal pula pendapatnya orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan semua yang ada pada kita itu pilihan kita sendiri. Kedua-duanya kebablasan. Satu kebablasan mengatakan semuanya tidak punya pilihan. Satu kebablasan mengatakan selalu punya pilihan. Hingga mereka mengatakan Tuhan melepaskan kita. Tuhan hanya menjadikan kemampuan pada kita. Terus apa yang mampu kita kerjakan kita pilih sendiri tanpa diintervensi, tanpa Allah ikut serta. Orang yang mengatakan Allah itu enggak ikut serta di dalam perbuatan kita, itu sama aja ngomong Allah itu bodoh, tidak berkehendak dan tidak kuasa. Nah, kalau ada seseorang dilepaskan, kayak kamu punya kucing, kamu lepaskan, kamu tahu nggak dia mau kemana? Ya nggak tahu. Mau nongkrong di mana, mau duduk di mana, tahu? Ya nggak tahu lah. Kalau kita makhluk dilepaskan sama Allah, nah Allah tahu nggak kita mau kemana? Ya nggak tahu. Berarti Allah bodoh gitu loh. Parah. Yang mengatakan kita itu dilepaskan sama Allah. Nanti begini, berarti yang besok itu Allah tahu nggak? Saya mau kemana? Saya akan di mana, tahu nggak? Kalau dilepaskan, nggak tahu. Lah, kamunya tahu nggak mau kemana besok? Nggak tahu juga nih, kok nggak tahu semua. Allahnya nggak tahu, kamunya nggak tahu gimana? Nah, terus yang tahu siapa? Nggak ada yang tahu. Oh ya gila semua. Rusak. Tuhan nggak tahu yang besok akan terjadi apa. Kan saya udah melepaskan, terserah kamu. Saya mana tahu. Kalau ada dengar di khotib, jadi malu masita fa'inaka majuziyun. Jadi kerjakanlah sesuka kamu, maka semuanya nanti akan ada balasannya. Itu kalau itu masuk ke mana? Lah ya, kalau kerjakanlah sesuka kamu itu maknanya Allah nggak ikut serta menjadikan yang jadi pekerjaan kamu, itu masuknya ijabah apa qadariyah. Itu Allah nggak tahu. Kalau bicaranya ya kamu boleh memilih apa saja, wong kamu dikasih pekerjaan yang punya pilihan, tapi pilihan kamu akan dimintain tanggung jawab. Artinya kamu bebas memilih, bukan berarti pilihan itu dari diri kamu sendiri, bukan. Pilihan itu diletakkan oleh Allah. Jadi kita itu enggak dilepaskan, enggak.
tapi dijadikan sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan yang dikehendaki Allah ada dua macam tadi, ada yang dengan pilihan, ada yang tidak dengan pilihan. Hingga kemanapun kita, mau ngapain aja kita, yang kita pilih apa saja diketahui oleh Allah. Besok akan begini, lusa akan begini, karena Allah nggak melepaskan kita gitu loh, menjadikan dan menentukan keadaan-keadaan kita. Kamunya ya kelihatannya bebas memilih, kelihatannya bebas memilih. Kalau bebas memilih itu mestinya nggak terbatas. Bebas memilih itu mestinya yang dipilih tidak terbatas, seperti fi'ilnya Allah. Allah itu bebas memilih mau bikin apa saja, makanya pilihannya nggak terbatas. Nah, kalau kamu kok bebas memilih, aslinya ya nggak bebas acan. Serba lemas, serba terbatas. Nah, kayak begini, kamu di sekolahan dikasih soal pilihan, yang dipilih terbatas nggak? Berapa? Nah ya begitu, ABCD. Berarti kan pilihannya dikasih, milihnya dikasih, gitu kan? Berarti kan nggak dilepaskan, gitu loh maksudnya. Ada intervensi, ada apa? Ada penguasaan dalam pekerjaan kita, dalam perbuatan kita, nggak sepenuhnya dilepas semua, enggak. Kalau ada pemahaman, jadi dibebasin tapi diawasin, itu juga nggak bisa. Ya dibebasin, diawasin, berarti kan nggak ikut serta kan? Cuma ngawasin doang, mandor. Tapi nggak tahu. Tapi nggak tahu mau kemana gitu. Nggak tahu. Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Oh namanya ngawasin doang ya. Dikerjain baru Tahu. Nanti ada Allah, ilmunya husnudzon segala. Iya. Ada nyangkanya ya. Lah iya dong. Nggak pasti lah. Nggak pasti. Ini ada orang ke masjid, oh mau ibadah nih, nggak tahu nyolong sendal kan. Kan nggak ngerti, sama-sama ke masjid. Habis ini ngapain? Nggak tahu lagi. Jadi ini orang-orang Qadariyah itu batal pemahamannya ketika mengatakan Allah melepaskan hambanya untuk memilih amalnya sendiri. Kalau dilepaskan berarti dia mengatakan Allah itu bodoh, Allah nggak berkehendak seluruhnya dan nggak berkuasa seluruhnya. Jadi kedua pendapat ini pendapat yang batal, baik Jabariyah ataupun Qadariyah, dan ini yang disebut bid'ah yang dolalah, yang begitu. Masuk kelompok Jabariyah ya kamu bid'ah, masuk kelompok Qadariyah kamu juga bid'ah. Maka yang benar, yang lurus adalah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan seorang hamba itu bukanlah, seorang hamba itu tidak bisa melakukan sesuatu. Seorang hamba itu punya perbuatan. Ahlus Sunnah pendapatnya apa? Seorang hamba itu punya perbuatan, tapi bukan hasil dilepaskan oleh Allah, gitu loh. Mengatakan seorang hamba punya perbuatan keluar dari Jabariyah. Jabariyah mengatakan, artinya saya nggak punya pilihan untuk berbuat sesuatu. Ahlus Sunnah mengatakan saya punya pilihan untuk berbuat sesuatu.
Tapi pilihan itu bukan hasil dilepaskan oleh Allah, tapi diciptakan oleh Allah. Ini pendapat ini keluar dari Qadariyah. Dari sunnah itu keluar dari Jabariyah, keluar dari Qadariyah. Dua pendapat ini, Jabariyah, Qadariyah, pendapat yang rusak, pendapat yang batal. Jadi mazhab ahli sunnah adalah mazhab yang bersih, yang digambarkan oleh Quran sampai digambarkan oleh para ulama bagaikan susu yang segar. Ahli sunnah bagaikan susu yang segar yang berada di antara kotoran dan darah. Kotoran itu digambarkan Qadariyah, darah digambarkan Jabariyah. Jadi ahli sunnah berada di tengah-tengah antara keduanya, bukan termasuk dari keduanya gitu loh. Kalau termasuk keduanya berarti nanti bukan digambarkan seperti susu, karena susu adalah sesuatu yang bersih, nggak tercampur oleh yang lain. Nah, susu yang sudah kena air nila katanya. Susu sebelanga rusak. Itu yang aslinya dia nggak punya ketetapan, nggak punya pilihan. Kalau dia lagi seneng jadi Jabariyah ya dia ikut Jabariyah. Kalau lagi seneng jadi Qadariyah ikut Qadariyah. Makanya kedua-duanya ketika loncat jadi Qadariyah jadinya Jabariyah. Begini ngomong begini. Manusia itu ya enggak semuanya pasrah sama Allah, harus ada usahanya. Kalau kamu ada usahanya nanti akan ada hasilnya. Ini seringkali orang menyuruh orang keluar dari Jabariyah, loncatnya jadi Qadariyah. Gitu. Usaha gimana? Kalau nggak usaha gimana mau kaya lo? Gitu. Ya, jadi dianggap, jadi dianggap begini, hasil itu hanya diperoleh dengan kerja satu doang berarti kan, nggak dari dua. Padahal Allah bisa bikin dari dua, dari yang kamu usahakan dan dari yang tidak kamu. Artinya kamu nggak pingin berubah, kamu nggak pingin maju, kamu nggak pingin kondisinya berganti. Kalau mau ya usaha. Artinya walaupun kondisi yang sekarang kamu bisa hidup, ya bisa makan, tapi kalau kamu pengen berganti kondisi ya usaha gitu loh. Jangan kalau nggak usaha gimana mau hidup, ini udah hidup. Kalau nggak usaha gimana lo mau kawin? Itu udah kawin, itu udah punya anak, berarti ada gitu kan? Jadi mestinya jangan diputuskan kalau nggak begini nggak akan bisa terjadi hal yang lain, salah. Maksudnya Allah menciptakan kembali ke awal, ada dua, ada yang Allah berikan dengan pilihan, ada yang Allah berikan tidak dengan. Allah mampu menjadikan keduanya. Kayak imannya malaikat, pilihan enggak? Imannya kamu, jadi Allah bisa bikin dua. Jangan dianggap oh semuanya harus usaha semua, enggak. Jadi kita berpendapat kita punya usaha, kita akui saya duduk, saya jalan, saya makan, saya sholat, saya puasa, tapi diciptakan oleh Allah.
bukan hasil dilepaskan oleh terus selesai kita membahas burhan wahdaniyah. Wa amma burhanu wujubi ittisafihi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati fa illa annahu law intafa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadis. Burhan yang berikutnya adalah burhan atau dalil atau argumentasi tentang wajibnya Allah bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Adalah andaikan salah satu dari 4 sifat itu tiada, maka niscaya makhluk ini juga tidak akan wujud. Andai salah satu 4 sifat itu hilang satu saja, kudrat, iradat, ilmu, hayat, hilang satu aja, maka Allah tidak akan mampu menciptakan alam semesta. Artinya berarti dalilnya Allah itu bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat adalah alam. Wujudnya alam ini jadi dalil Allah bersifat dengan sifat yang 4 tersebut. Qad taqaddama laka anna ta'thiral qudratil azaliyati mauqufun ala iradatihi ta'ala dzalikal athar wa iradatuhu ta'ala dzalikal athar mauqufatun ala ilmi bihi
wa ittisafu bil qudrati wal iradati wal ilmi mauqufun ala ittisafi bil hayat id hiya syartun fiha wa wujudul masyruti biduni syartihi mustahilun. Telah diketahui sesungguhnya hasil atau bekas dari kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tergantung kepada adanya iradat. Maksudnya kudrat itu bisa memunculkan sesuatu, bisa menghasilkan sesuatu, bisa menimbulkan bekas pada sesuatu karena adanya iradat, karena adanya kerjanya iradat. Kalau iradat enggak menentukan, maka kudrat tidak akan memunculkan apapun. Jadi hasilnya kudrat tergantung pada hasilnya iradat. Kerjanya kudrat tergantung pada kerjanya iradat. Takdir tergantung pada adanya tahsis. Kalau ada tahsis, ada ketentuan, maka baru ada yang namanya takdir atau mencipta. Kan iradah itu menentukan. Kalau kudrat memunculkan. Bagaimana bisa memunculkan kalau belum ditentukan? Nah, iradah ketentuan itu tidak akan bisa menentukan kalau enggak adanya sifat ilmu. Bagaimana mau menentukan kalau enggak punya pengetahuan? Ini kalau mau dikaitkan secara zahir begitu urut-urutannya gitu loh. Nah, kudrat, iradat, ilmu nggak akan bisa punya kerja kalau nggak ada hidup. Jadi 4 ini dibuktikan dengan wujudnya alam semesta. Karena alam ini wujud, maka akal mendeteksi, akal menemukan penciptanya harus kudrat, iradat, ilmu, hayat. Karena hayat itu dijadikan syarat menurut akal adanya sifat kerja, maka tanpa adanya syarat nggak akan mungkin adanya sifat kerja. Faidan, jadi hasilnya, kesimpulannya, wujudu hadithin ay hadithin, wujudu hadithin ayyi hadisin kana mauqufun ala ittisafil muhdithihi bihadhihi sifatil arba'. Wujudnya, maka munculnya wujud sesuatu apapun juga, itu kemunculannya tergantung kepada sifat penciptanya dengan keempat sifat tadi. Kalau penciptanya punya sifat yang 4 tadi, maka sesuatu yang baru itu bisa dimunculkan. Tapi kalau nggak ada satu, apalagi nggak ada semuanya, ya nggak bisa dimunculkan. Falawinta fa syai'un minha lama wujida syai'un
minal hawadisi liluzumi ajzihi hina idzin. Andai tidak ada satu dari sifat-sifat itu, maka tidak akan wujud makhluk apapun. Karena kepastian lemahnya pencipta itu nyata dalam keadaan yang demikian. Artinya 4 itu berkaitan dengan perbuatan menciptakan. Kalau kurang salah satu, maka perbuatan menciptakan nggak akan terjadi. Wa bihadza tabayyana wujudi ittisafi ta'ala bihadhihi sifat fi azali. Maka dengan demikian jelaslah wajib wujudnya Allah dengan sifat-sifat tersebut pada azali. Sifat itu harus ada pada Allah tanpa ada permulaannya. Enggak mungkin sifat itu disifatkan pada Allah baru, enggak mungkin. Oh, Allah itu baru punya kudrat. Ilmu dulu. Pingin bikin tapi enggak bisa bikin, belum ada. Ini kenapa? Karena zatnya Allah qadim, maka sifatnya juga harus qadim. Ilmunya qadim, iradahnya qadim, kudratnya qadim, hayatnya harus demikian. Laukanat hadisatan, apabila 4 sifat tadi itu baru, lazima tawakkufu ihdatsiha ala tisafihi ta'ala bi amsaliha qablaha. Maka apabila 4 sifat itu baru, maka niscaya penciptaan alam ini tergantung kepada sifat-sifat yang sebelumnya. Kalau sifat itu baru, lah sebelumnya sifatnya apa? Oh, kalau sebelumnya belum ada sifat itu, berarti belum bisa menciptakan. Sedangkan Allah, Tuhan itu bebas menciptakan apapun kapan saja Allah berkehendak. Hingga 4 sifat ini bersifat pada zatnya Allah tanpa ada permulaannya. Kalau belum ada sifat ini, berarti belum bisa menciptakan. Sama saya ngomong, Allah tadinya itu makhluk gitu loh. Setelah bertapa jadi kholik gitu. Nah, itulah keyakinan orang-orang Yunani, Hindu, Buddha, begitu keyakinannya. Hasil pertapaan yang lama maka terangkat jadi dewa. Terus ngatur alam semesta. Ya. Nanti begitu ada iblis ribut datang rapat, dewa rapat gimana nyelesain? Ada dewa keder barang itu. Karena nggak berjalan dengan konsep ketuhanan, berjalan dengan konsep perasaan, ya, bukan dengan konsep ketuhanan yang benar, bukan. Summa yanqulul kalamu ila amsaliha wa yalzamu tasalsulu wa huwa muhalun. Kemudian pembahasan akan pindah kepada sifat-sifat yang semisal dengannya. Maka akan lazim terjadi tasalsul. Padahal yang namanya tasalsul itu mustahil terjadi. Artinya tasalsul itu apa? Berputar tanpa ada ujungnya.
Kalau dia nggak bisa, berarti tergantung pada yang sebelumnya bisa. Tergantung sebelumnya lagi. Tanpa ada habisnya. Tergantung pada yang sebelumnya. Oh, sekarang saya belum bisa, tapi sebelum saya sudah bisa. Nah, sebelum kamu tergantung sama sebelumnya lagi. Fa yakunu wujudu tilka sifati ala hadza takdir muhalun. Maka sehingga wujudnya sifat-sifat tersebut berdasarkan pengandaian ini, maka jadilah hukumnya mustahil. Wa dzalika muaddi ila makhdul madkur bahwa ala yujada syai'un minal hawadis. Sehingga wujudnya sifat-sifat tersebut berdasarkan pengandaian yang seperti ini adalah mustahil. Maka pengandaian yang seperti itu juga mengarah pada konsekuensi yang telah disebutkan, yaitu tidak akan ada satu makhluk pun yang terjadi. Gitu loh. Kalau kudrat iradat ilmu hayat itu baru, maka tidak akan terjadi satu makhluk pun, nggak akan terjadi. Wa bihadza ta'rifu aidan wujuba umumi ta'alluqi lil muta'alliqi minha kal ilmi wal qudrati wal iradati. Dan selain wajib bersifat dengan 4 sifat tadi, dan 4 sifat tadi wajib komplit apa? Kodim. Wajib punya 4 sifat, dan 4 sifat itu wajib kodim, enggak berawal. Andai 4 sifat itu berawal, maka batalah wujudnya alam semesta ini. Enggak akan mungkin alam semesta ini bisa wujud andai 4 sifat tadi hukumnya baru. Tapi tidak wujudnya alam itu batal. Wa bihadza ta'rif wujubi umumul qudrat. Setelah kita tahu bahwa wajibnya Allah bersifat kudrat, iradat, ilmu, udah wajib bersifat itu, wajib kudratnya menyeluruh, wajib iradatnya menyeluruh, wajib ilmunya menyeluruh secara umum. Nggak bisa Tuhan itu terkhususkan. Oh, ada Tuhan yang ngurusin api, ada Tuhan yang ngurusin air, ada Tuhan yang ngurusin tanah, ada Tuhan yang ngurusin sinar. Itu kayak organisasi, ada tugas-tugasnya. Ini bagian sub bidang kebersihan, dewa. Wajib ta'alluqnya secara umum, menyeluruh. Dia yang ngurusin air ya dia, ngurusin tanah ya dia, ngurusin. Jangan terus kayak kita, ada menterinya, ada menteri keuangan, menteri perairan, ya, menteri apa lagi, perdagangan, ya. Yang paling penting menteri apa? Investasi, paling penting itu menteri investasi. Investasi nanam di pembelian vaksin, investasi dia. Kan menterinya di investasi kan dia loh, kan dia nanam modal. Gimana cari untung urusan
vaksin, kan investasi. Jadi nggak salah sesuai namanya. Ada menteri ngurusin olahraga, menteri urusannya keuangan, urusannya ngabisin uang, ada nyari uang sama ngabisin, menterinya dibagi. Itu berarti kemampuannya tidak menyeluruh. Nah, biar kelihatan hebat, ada menteri yang kerjanya menteri serba bisa deh, menteri luar biasa. Kayak dulu zaman Pak Harto ada Harmoko itu, setelah jadi menteri penerangan, terakhir jadi apa? Menteri luar biasa, menteri apa saja, menteri bebas, ngurusin apa aja bebas. Berarti ini menterinya kodratnya secara umum menyeluruh. Jadi wajib, Allah itu bersifat kudrat iradat ilmu, dan sifat kudrat iradat ilmunya pun harus tidak terbatas, mustahil, hanya pada keadaan tertentu saja. Lita'aluqi minha kal ilmi wal qudrati wal iradati lawihtassat bi ba'dil muta'alliqati dunal ba'di. Kalau saja kudrat iradat ilmu itu berta'aluk pada sebagian dan tidak pada sebagian lagi, lazima iftiqaru ilal mukhassis, maka pasti Allah akan butuh kepada mukhassis yang menciptakannya. Fatakunu hadisatan, maka kondisinya dia menjadi baru. Nanti kalau dia nggak punya kudrat, iradat, ilmu, hayat yang qadim, dia pasti baru. Dia pasti tergantung sama yang lain yang menciptakan gitu. Berarti sama kayak kamu juga punya kudrat ya, punya iradat, punya ilmu, punya hayat, tapi kan baru. Ketika 4 sifat itu baru, maka 4 sifat itu nggak berguna apa-apa. Dan diri saya pun diciptakan, boro-boro bisa menciptakan. Di 4 sifat itu tidak bisa menghasilkan apapun. Fatakunu hadisatun, wala yumkinu ayyakuna muhditsu laha ghairal mausufi biha, dan tidak mungkin sifat yang 4 itu baru bagi Allah. Lima arafta min wujubil wahdaniyati lahu ta'ala wa infiradihi bi ikhtira'i, maka itu tidak akan mungkin terjadi karena kamu telah membahas sifat wahdaniyah yang menunjukkan pemilik sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat yang qadimah ya hanya ada pada Allah, nggak ada pada yang lain. Sudah kita buktikan pada sifat wahdaniyah. Jadi wajibnya zat yang bersifat wahdaniyah itu
juga bersifat kudrat, iradat, ilmu dan hayat. Wa ihdatsuhu ta'ala laha far'un ittisaf bi amsalha qablaha. Maka penciptaan Allah pada sifat tersebut merupakan cabang bersifatan Allah dengan sifat-sifat yang lainnya yang semisal dengannya sebelum sifat-sifat tersebut. Tsumma yanqulul kalam ila tilkal amthali wa yaji'u ma qad sabaq. Maka bagi kalian menjadi jelas ilatil kal amthal wa jaji'u ma qad sabaq, apa yang telah dibicarakan tentang tiga keadaan yang lalu, bahwa wajib kudrat, iradat, ilmu itu wajib qadim. Fabana laka bihadza annal burhan, maka jelaslah kalian tentang burhan ini, anna dzakarnahu fi aslil aqidah yuhadzu minha salasatu umur. Maka yang menjadi pokok dasar akidah itu tergantung pada adanya tiga perkara. Yang pertama, wujudun hadhihi sifati, wujubul qidami wal baqa'i laha, wa wujubu umumi ta'alluqil muta'alliqi minha. Ada tiga perkara pokok yang harus diketahui. Yang pertama, wujudu hadhihi sifat, wajib bagi pencipta alam ini bersifat empat sifat tersebut: kudrat, iradat, ilmu, hayat. Yang kedua, empat sifat tersebut wajib qidam dan baqo, wajib enggak berawal dan wajib enggak berakhir. Yang ketiga, empat sifat tersebut, tiga sifat tersebut wajib secara umum, tidak terbatas pada tertentu saja, tapi kemampuan menciptakannya menyeluruh kepada segala sesuatu. Waqad asyara ila aslil aqidah ila annal burhana alladhi dzakarahu huwa li hadhil matalibi thalatha. Penulis telah memberikan isyarat pada kitab asli akidah, kitab apa? Kitab As-Sanusiyah, kitab Ummul Barohin, bahwa burhan yang disebutkan adalah untuk menghasilkan tiga kesimpulan tadi. Ketika menghadirkan dalil untuk menunjukkan Allah itu wajib ada sebagai pencipta, maka mengarah kepada wajibnya Allah bersifat dengan sifat yang empat: kudrat, iradat, ilmu, hayat. Terus wajib sifat yang empat ini qadim, dan wajib sifat yang empat tadi tidak berawal atau tidak wajib secara umum, ta'alluqnya tidak terbatas pada keadaan tertentu. Amma wujubu fa asyara ilaihima biqaulihi
wujub ittisafi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati bil qudrati wal iradati idil wujubu li hadhihi ittisaf yalzamu wujudaha. Adapun wujudnya sifat tersebut dan wajibnya sifat tersebut pada Allah itu telah disebutkan oleh penulis Imam As-Sanusi rahimahullah dengan beliau mengucapkan wujub ittisafihi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati, dengan menyebutkan wajibnya Allah bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu dan hayat. Terus ditambah idil wujubu li hadhihi sifat yalzamu wujuduha. Yang dimaksud dengan wajib adalah sifat-sifat yang memastikan wujudnya atau sesuatu yang tidak terpisahkan dengan sesuatu yang lainnya. Artinya ini pakai kias, artinya dengan mengandaikan, andai tidak wajib kudrat, iradat, ilmu, hayat, maka tidak akan wujud alam semesta. Jadi pengandaiannya dihadirkan untuk sampai kepada menetapkan 4 sifat tersebut wajib pada Allah. Wa asara ilal mutlabi tsalithi wa huwa umumu ta'alluqil muta'alliqati minha. Musannif memberikan isyarah kepada kesimpulan 3, yaitu menyeluruh ta'alluqnya pada muta'alliq dengan al yang dimasukkan pada sifat kudrat dan sifat-sifat setelahnya. Jadi ulama ngasih apa, isyarahnya apa? Dikasih al qudratu, al iradah, al ilmu, al hayat, namanya kudrat yang khusus, iradat yang khusus. Wa ma ba'da min sifati fa innaha lil ahdi wal ma'hud bihi ittisal wal ma'hud bihi as-sifatul lati fusira ta'alluquha fi ma sabaqa. Sebab al tersebut berfungsi menentukan, dan yang ditentukan adalah sifat-sifat yang ta'alluqnya telah dijelaskan pada keterangan yang telah lewat. Ini penjelasan musonif mengenai tentang keadaan wajibnya Allah bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu, dan sifat hayat. Wajib Allah bersifat dengan sifat ini, buktinya apa? Alam semesta, wujudnya alam ini memastikan penciptanya bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Adapun pencipta alam ini namanya Allah, maka itu bukan dengan berpikir. Kalau pencipta alam ini namanya bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, itu bisa tapi kalau pencipta alam namanya Allah, tapi itu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita kaji hari ini, yaitu sifat
Wajibnya Allah bersifat kudrat, iradat, ilmu dan ayat. Berikutnya kita akan bahas burhan yang akhir, yaitu burhan sama, basar dan kalam. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana i'tarafna wa annana asrafna la asrafna fatub توبة تغسل كل حوبة وأمن الروآت واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان هلني وكل ذي محبة وجرة والمسلمين أجمع من ربي فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى نهضى بكل سلي صلى عليه أدى الحب عدد طعز صحبي والحمد للبني والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.